Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pensiunan yang sedang menganggur, yang junior, salam sehat. Dan yang senior, salam hormat. Saya akan menjelaskan kembali mengenai pembentukan batang tersier pada anggur kita, anggur Jupiter. Orang selalu mengatakan ginjah atau cepat berbuah, tapi tidak pernah ada tolak ukur. Nah, saya dalam hari ini mulai dari menanam. Jupiter kita tanam itu tanggal 5 Mei tahun 2000. Jadi sampai sekarang ini sudah 5 bulan kurang seminggu. Dan waktu saya tanam itu sejumlah 7 daun atau 6 ruas ya. Jadi saat ini pada tanggal 29 September, jadi seminggu lagi 5 bulan. Di sini sudah selesai untuk mencapai 7 iwan. Nah, tolak ukur kami dikatakan ginjah itu kalau pencapaian 7 iwan itu di bawah 7 bulan. Nah, ini hanya 5 bulan. Dan sebelum 7 bulan ada muncul beri atau bunga. Nah, itu yang dikatakan ginjah. Artinya sebelum 7 bulan penyelesaian 7 iwan sudah mulai ada buahnya. Baik, kita selesaikan. Nah, ini kebetulan sudah sampai di ujung yang terakhir, sampai di sini ya. Kita lihat ini 7 iwan. Nah, padahal kita menanam itu ada setengah iwan atau 6 ruas. Jadi untuk jatah seminggu itu kita selesaikan untuk membalas waktu kita menanam ini. Tapi kita nggak perlu tunggu karena waktu menanam itu bisa kita perhitungkan. Jadi untuk mencapai 7 iwan, jadi 7 kali 12 ruas itu ada 84 ruas. Ini kita potong di sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selesailah untuk sekunder yang pertama atau S1. Untuk menumbuhkan 84 ruas atau 7 iwan batang sekunder dan mengeluarkan buah pada batang tersiernya, tolak ukur kami metode Isokuiki 12R1 adalah 7 bulan. Tapi ini hanya menggunakan waktu 5 bulan. Jadi anggur Jupiter adalah ginjah. Baik, kita lanjutkan lagi ke sekunder kedua. Sekunder kedua ini juga sudah sampai ujung. Jadi kebetulan di sana lokasinya itu nggak cukup, kita lanjutkan ke sebelah sana. Tapi kita hitung dulu di sini berapa iwan. 1 iwan, 2 iwan, 3 iwan, 4 iwan, 5 iwan ya. Jadi sampai di ujung ini adalah 5 iwan. Kita akan potong di 5 iwan ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Di 5 iwan kita potong. Oke. Jadi kita menyelesaikan sekunder kedua ini adalah 5 iwan. Artinya pada saat kita menumbuhkan sekunder kedua, saat itu sekunder yang pertama sudah mencapai iwan yang ketiga. Jadi iwan yang kedua sudah diselesaikan, lalu menginjak ke iwan
3. Pada saat iwan ketiga kita menumbuhkan sekunder 2. Nah, di sini sekunder 2 kebetulan di sini ini ada tunas. Saya sudah konfirmasi sama pakarnya yang di Taman Langit. Assalamualaikum Mas Ipul, terima kasih. Yang suruh menumbuhkan saja kalau memang sudah vigor, sudah mulai tunasnya banyak, ini saya tumbuhkan menjadi sekunder 2. Tetapi sebenarnya untuk menumbuhkan sekunder, kalau tidak ada, ini bagaimana kalau tidak ada? Kalau tidak ada, kita kan di sini menumbuhkan ada, kita hitung, 1, menumbuhkan tunas untuk cadangan dapur umum itu ada 1, 2, 3, 4, ya 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7, ya, ada 7. Nah, kenapa kita menumbuhkan dapur umum itu 7 maksimal? Ya, seperti ini. Ya. Baik. Metode 7P1, artinya 7 itu adalah cabang atau cup setiap pohonnya. Jadi dalilnya itu atau ilmunya itu, bila pohon itu dipotong, itu membentuk satu lingkaran batang itu. Di dalam lingkaran itu kalau kita pasangi tabung-tabung, itu terdiri dari 7 tabung. Tabung pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, 7 tabung itu, 7 cup itu namanya adalah core atau inti. Nah, inilah yang mendasari bahwa satu pohon mempunyai 7 cabang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itulah kita membuat dapur umum itu 7 tunas. 7 tunas bisa kita lihat di sini urutannya. Jadi tunas itu kalau dari 1 sampai 13 tunas, ya, itu ada sebelah kanan dan sebelah kiri, atau lajur kanan dan lajur kiri. Lajur kiri itu ditumbuhkan tunas, jadi tunas 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Nah, yang ganjil itu ada di lajur sebelah kiri. Itu 7 itu ditumbuhkan tunas atau cabang, cup. Jadi satu pohon berkembang menjadi 7 cabang. Nah, 7 cabang itu salah satunya adalah S1 ini. Tetapi kita nggak perlu ada pemangkasan. Dilanjutkan terus batang utama ini sebagai S1. Tetapi S1 itu yang di sini, ya, yang terakhir, yang ke-13 ini tetap ditumbuhkan sebagai tersier. Nah, setelah satu tersier ada di sini, kita membuat 2 iwan menjadi 1 bak. 2 iwan lagi menjadi 1 bak. 2 iwan lagi menjadi 1 bak. Nah, setelah menjadi 3 bak, padahal 1 bak itu adalah 8 tersier, 8 tersier, 8 tersier, ada 24 tersier ditambah dengan 1 tersier yang ada dari cabang tadi, berarti ada 24 ditambah 1, 25 tersier. 25 tersier tadi, ya, kalau kita setiap tersier itu dilengkap-lengkap yang seperti waktu pembentukan iwan tunas yang di bawah, seperti ini digambar, ya.
yang ditumbuhkan seperti ini. Jadi ada 4 tunas. Tapi di sini yang dimunculkan bukan tunas, tandan atau buah. Jadi ada 4 tandan. Kalau ada 4 tandan yang ada di tunas tersier atau di batang tersier ini dikalikan 25, itulah 100 biji atau 100 tandan. Jadi dalilnya adalah satu pohon ini mempunyai 7 cabang. Setiap cabangnya ini mempunyai 100 biji. Ya, itu dalilnya. Boleh ini saya biar nanti bisa dipelajari. Oke. Kita lanjut ke sana untuk pemotongan perawatan tunas atau perawatan untuk tersier. Jadi untuk tersier ya juga 12 ruas kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, setelah 12 ruas berikutnya kita potong sini. Bismillah ya. Jadi hanya ada 12 ruas. Ini juga begitu, kita hitung sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Kita potong di sini. Bismillah. Mana kelihatan enggak? Ya. Begitu juga ini sudah mencapai, kita hitung ya. Ini 1 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, ini kita potong di atasnya. Karena ada angin goyang-goyang, nanti saya selesaikan berikutnya. Dan seterusnya yang sudah mencapai 12 harus dipotong. Nah, seperti ini contoh, ini juga 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, untuk 12 yang terakhir ini tunasnya paling atas harus dihilangin ini. Nih, boleh. Tidak boleh ada yang tumbuh di paling ujung. Harus dipotong. Supaya apa? Supaya nanti nutrisi tidak di ujung. Kalau ada di ujung, nanti dia menjadi tunas lanjutan yang tidak memberikan buah. Tetapi kalau dipotong habis, dia diperintahkan untuk tumbuh di bawahnya, dan untuk menjebol tunas yang di bawahnya perlu energi tinggi, sehingga disitulah tempat buah. Jadi buah yang boleh itu di dalam satu tersier itu hanya 4 tandan atau 4 biji. Sehingga kalau di jumlah ada 25, artinya 1 itu tadi ditambah dengan 24, 25 tersier. Setiap tersier adalah 4 tandan atau 4 biji, 4 buah, sehingga menjadi 100 buah atau 100 biji. Itulah dalilnya satu pohon dicabangkan menjadi 7 cabang, setiap cabang mempunyai 100 biji buah itu. Ya. Loh, apa benar? Coba kita lihat yang sudah di sini ya. Di sini ini ada, kita hitung ya. 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nih. Nih. 12 kita potong. Nih, 12 kita potong. Ini bekas pemotongan yang terakhir. Tunas ke-13. Itu yang perlu diperhatikan, tunas kalau ada yang muncul di sini harus dibuang. Karena kalau tidak dibuang itu artinya perintah itu masih minta dilanjutkan lagi untuk tumbuh. Padahal ini tersier itu sudah yang terakhir. Tidak boleh tumbuh lagi dan harus membawa buah. Jadi ini kita potong sehingga tunas di bawahnya akan keluar matabat itu tunas sehingga membawa buah. Nih, sudah terlihat buahnya atau bunganya, tak perlihatkan nih. Iya, nih. Kelihatan? Oke. Lalu di bawahnya lagi yang ini kita lihat ya, ini. Di bawahnya lagi muncul tunas yang berikutnya di bawahnya itu. Di ruas keempat, 1, 2, 3, ketiga muncul buah. Ini buahnya atau bunganya. Oke, kita lanjut lagi. Di bawahnya muncul lagi. Nih, muncul lagi. Dan kita tunggu ruas 1, ruas 3, ruas ketiga. Nih, ruas ketiga ada bunganya. Jadi sudah ada 3, itu kelihatan ya. 3. Di bawahnya lagi tidak ada, kosong. Tidak tumbuh atau tidak keluar tunas. Di bawahnya lagi juga tidak ada. Tetapi di bawahnya ini ada nih. Ada tunas. Tunas ini sudah mencapai 5 ruas tetapi tidak ada bunganya sehingga kita potong di sini. Kalau tidak menghasilkan kita potong. Tak. Sampai ke bawah, kita harapkan nanti ada tunas berikutnya yang keempat. Jadi di sini sudah ada 1 bunga, 2 bunga, 3 bunga, tinggal 1 bunga lagi. Begitu juga di sini. Di sini juga ada bunganya. Coba kita lihat ya. Ini juga begitu. Ini ujungnya bisa lihat nih. Iya. Nih, ada bunganya juga. Itu juga seperti itu. Jadi, di dalam tunas tersier itu ya, tidak boleh ada lagi tumbuh namanya kuarter. Karena di dalam tunas tersier itu tempat buah. Kalau dia diberi kesempatan untuk menumbuhkan cabang lagi kuarter, nanti dia akan memelihara dirinya sendiri. Dia tidak akan mau membuahkan di tersier. Makanya kita potong di atas itu supaya tidak. Nah, bagaimana kalau tumbuh? Ya tadi, kalau dia lebih dari 5 ruas tidak memberikan bunga, kita buang. Biar dia tumbuh di tunas yang lain. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau sudah tumbuh seperti ini? Ada bunganya seperti ini. Di atas bunga kan ada lagi tunas berikutnya, ada ruas berikutnya. Kita potong ruas berikutnya supaya nutrisi itu tidak ke atas lagi tapi untuk di bunga itu, untuk menjadi buah. Oke, coba kita lebih jelas lagi yang di sebelah sana. Oke, perintahnya seperti apa? Jadi gini ya, bapak-bapak pensiunan yang terhormat. Kalau kita dulu di kantor itu suka memerintahkan ke teman-teman kita untuk bekerja, untuk melaksanakan tugas itu dengan voice atau dengan pembicaraan. Sudah tahu dia. Tapi kalau untuk kita punya peliharaan seperti kita punya kuda, terus seperti kita punya hewan yang lain, itu menggunakan perintah sentuhan atau gerakan. Contoh kuda nih.
akan berjalan bila dicambuk, dan dia akan belok ke kanan kalau kendalinya ditarik ke sebelah kanan. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan ini atau pohon anggur ini, perintahnya itu cuma ada satu, karena dia hanya mengenal tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu ada di ujung, ya, di ujung tunas. Ini tumbuh, nih, tumbuh di ujung tunas. Dan kedua ada di ketiak daun ini, di ketiak ini dia akan tumbuh ini, ya. Nah, dia hanya mengenal tumbuh dan berkembang. Nah, berkembangnya itu ini dia mengeluarkan buah. Jadi ada tumbuh itu adalah vegetatif, berkembang itu adalah generatif. Jadi hanya dua itu, ya. Jadi seperti tadi dipotong di ujung sana, itu diperintahkan supaya dia muncul di tunas yang kita tumbuhkan. Seperti ini dia tunasnya. Nih, maaf ya saya gunting. Ya, tumbuh ke sini. Nah, kalau sudah mencapai suatu ketinggian yang kita harapkan, kalau nggak kita kendalikan, dia tumbuh terus. Padahal kita menghendaki apa? Menghendaki generatif atau buah. Kalau begitu, kita potong di sini. Nih, ini hitungan yang ke ruas 12 kita potong. Bismillah. Artinya dia tidak akan menumbuhkan ke atas lagi. Nah, perintah itu dikenali dia untuk berkembang di generatif ini yang kita sudah siapkan. Makanya tunas air di tersier ini harus dibuang langsung. Nah, ini juga sudah hitungan ke 12. Ini kita potong. Bismillah. Oke. Ini juga tersier yang ini sudah ke 12. Kita potong. Bismillah. Nah, seperti yang kita sudah perintahkan, kita coba kita lihat ada di depan, ya. Pada saat kita pembentukan sudah ada buah. Awalnya juga ada dua di sini. Di sini juga ada buah. Nah, dua ini ujungnya dipotong nih, ya, ujungnya dipotong. Terus di sini juga ujungnya dipotong nih, ujungnya dipotong. Nah, di bawahnya kita potong ini yang nggak boleh ada tunas, di bawahnya muncul tunas bat ini. Ada berapa ruas ini? 1, 2, 3, ya. Dan yang ruas ketiga di batang kuarter ini muncul bunga. Kalau muncul bunga, ya itu memang kita yang harapkan perintah itu dilaksanakan dengan sesuai dengan keinginan kita. Jadi berbuah ini. Ada bunganya. Kebetulan bunganya ada 1 tuh ya. Tapi ini kalau ditunggu sampai 5 atau 6 ruas gak ada, kita potong di ujung sini, di pangkalnya sini, biar dia nanti nutrisi ke bawahnya lagi dan berikutnya gitu. Makanya buah yang ada di dalam tersier ini, ya, maksimal itu 4. Ini kita lihat di sini ya, di bawahnya ini kan muncul ya, ini enggak, ini pecah lagi di bawahnya ini. Insya Allah nanti beberapa hari dia akan mengeluarkan bunga. Begitu juga di bawahnya ini sudah gembung begini. Nah, maksimal itu 4 termasuk yang ada di sini. Kalau ini 1 berarti di atasnya hanya ada 3 lagi yang buah. Begitu juga sebelahnya ini. Walaupun sudah ada buah di bawah 1 tandan, di atas ini sudah mengeluarkan tunas ya. Ini dipotong nggak boleh tumbuh. Nih, dia sudah mengeluarkan bunga.
Tuh. Bismillah. Ya. Jadi yang boleh buah tumbuh di dalam batang tersier itu hanya 4 tandan. Kenapa? Karena begini, para pensiunan, saat ini kan kita baru menumbuhkan tersier ya, walaupun ada buah, itu sebetulnya belum tujuan kita. Tujuan kita adalah membuat tajuk-tajuk ini. Nah, tajuk-tajuk ini semua ya, nanti setelah komplit tahun depan ya, tahun depan. Kenapa tahun depan? Karena pembuahan itu sebaiknya ada proses 3 bulan atau sekitar 100 hari. Itu di bulan yang setelah musim hujan atau bulan April, Mei, Juni gitu. Sehingga beri itu tidak terganggu. Gitu. Jadi nanti kalau tajuk-tajuk ini sudah selesai, ada buahnya di bulan April, nanti kita panen bulan September. Nah, setelah bulan September nanti didiamkan dulu, nanti ada namanya pruning. Setiap satu tersier ini, satu tersier ya, maaf nih, satu tersier. Kan di sana ada semua jumlah, berarti kan ada 1 ditambah 24 tersier. Saya gambarkan satu tersier ini nanti waktu dipotong, waktu setelah pembuahan, mau ada pembuahan dilakukan pruning, itu hanya disisakan 2 tunas, tunas 1 dan tunas 2 dipotong di sini. Nah, dipotong di sini itu namanya short atau pendek. Ada metode berikutnya itu adalah long. Ya ini nih. Disisakan sepasang mata tunas ini. Ya, disisakan ini dan ini dipotong sini. Terserah nanti, tergantung juga jenisnya apa. Tujuannya apa? Tujuannya itu begini. Kalau dipotong nanti, setelah dipotong sini itu akan tumbuh 2 tunas. Di sini tunas 1 dan tunas 2. Yang satu ini akan membawa buah maksimal 2, yang satu ini membawa buah maksimal 2. Jadi satu tersier yang sekarang ini nanti akan berubah menjadi 2 tersier. Itu namanya paralel. Kalau di abonemen kita, rumah kita ada telepon ya, di kamarnya minta ada telepon, ya di paralel jadi 2 bisa. Jadi nanti menjadi 2 cabang tersier. Tapi tetap satu tersier yang di sini hanya boleh 2 tandan, di sini juga 2 tandan. Nah, dipotong di sini ini, nanti di sini namanya short. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu gini, kalau abonemen atau tersier ini tidak abadi. Yang abadi itu hanya sekunder dan primer. Kenapa abadi? Karena umur anggur itu bisa mencapai ratusan tahun, padahal kita di bawah ratusan tahun. Sehingga primer ini bisa dikatakan abadi dan sekunder itu abadi. Yang selalu berubah setiap pembuahan adalah tersier. Makanya tersier di dalam teori jaringan tidak dikenal, yang ada hanya primer dan sekunder. Karena abonemen ini berubah-ubah. Ya kalau punya duit dia masang, kalau nggak punya duit dicabut. Gitu. Ya. Berikutnya perawatan untuk batang tersier yang sudah mencapai lebih dari 4 ruas. Kita ambil daun yang ada di sini, kita buang. Ini sudah ada buahnya. Lalu ini ya, kita anggap yang ini adalah sudah 4 daun, 3 ruas, kita buang ini ya, karena untuk keperluan pelajaran kita bisa buang di sini ya. Terus berikutnya ini ya, ini juga ada sudah dihitung berapa daun nih, 1
atau ruas 1, 2, 3. Nah, sudah 3 ruas membawa buah, membawa bunga. Kalau sudah membawa bunga sesuai dengan yang waktu itu saya jelaskan di video sebelumnya, daun yang ada ini harus dibuang. Nih daun ini. Ya, ini. Daun yang ada di sekunder ini dibuang. Ya, ini. Oke, berikutnya di sini 1, 2 ini belum pecah tunas. 1, 2 ini belum pecah tunas. Ini juga ini sudah pecah. Nah, di sini ada bat yang sudah mulai tumbuh, baru 2 daun di sini, tetapi mata tunas airnya belum kita buang karena masih ada di 12 waktu kemarin. Nah, sekarang ini kita buang untuk tunas airnya. Ya, tapi untuk daunnya belum. Ini daunnya masih ada karena ini baru dua daun, berarti baru 1 ruas gitu. Tapi nggak apa-apa kalau untuk keperluan pelajaran ini kita bismillah ya, untuk pelajaran nggak apa-apa, kita anggap itu ini sudah 3 ruas. Nah, karena ini juga sudah di 12 lewat, ini ada tunas air, ini kita buang. Ini tunas airnya kita buang. Sengaja kita masih sisain ini karena apa? Untuk pelajaran. Nih, kita buang ya. Nih, kita buang. Ini juga tunas air nih. Nih, memang sengaja nggak dibuang karena untuk pelajaran. Buang tunas air sama tunas batnya dibuang nih, kan lengkap. 1, 2 ini enggak, ini ada, ini tidak, 2 ini ada. Nah, ini ada yang dibuang itu hanya tunas airnya saja. Nih, tunas air dibuang tetapi mata batnya tidak. Nah, ini tunas air dibuang, mata batnya dibuang juga. Ini tunas air juga dibuang nih, mata batnya juga dibuang nih, kelihatan ya. Ini ya, ini juga dibuang mata batnya ya. Nih ya, ini dipelihara. Ini kalau dipelihara ya biar muncul dulu. Kalau ini dibuang, ini dibuang, tunas airnya dibuang, mata batnya juga dibuang. Ini ya, dan seterusnya. Nanti ini kita pelihara mata batnya sampai di ujung sini 1. Oke, lanjut lagi. Ini juga begitu perawatan untuk di sini. Kita lihat nih ya, nih coba kita lihat. Oke, ini tersier ya. Tersier ini sudah ada 3 ruas, 1, 2, 3, dan dia membawa bunga. Kalau sudah membawa bunga sesuai dengan yang kemarin, ini daun harus dibuang ya. Ya, perawatannya seperti itu, mudah, sederhana. Nah, di sini belum, ini belum ada. Ini sudah berapa? 1 ruas, 2 ruas, 3 ruas membawa bunga juga. Kalau membawa bunga gini 3 ruas ini sudah 3 ruas, ini juga harus dibuang. Ya, buang. Seperti itu. Nah, ini ada tunas air nih. Tunas air untuk pelajaran kemarin kita sisakan harus dibuang nih, tunas air. Nah, ini mata bat dibuang, ini dipelihara. Nah, kalau dipelihara itu mata batnya, tapi tunas airnya tetap ini harus, ini tunas air nih, ini harus dibuang karena untuk pelajaran kita sisakan supaya teman-teman tahu bahwa tunas air itu ada di bawah
dan tunas bat taruh di atas. Ini kita buang tunas airnya ya. Nih. Ya. Terus lanjut. Ini juga tunas airnya dibuang nih. Ya. Ini lanjut tunas airnya juga dibuang. Jadi perawatannya sangat mudah. Nih, ini tunas air juga dibuang. Dan seterusnya. Ini juga tunas air dibuang. Baik, begitu. Sangat rapi sekarang. Ya. Kita lihat bunganya. Ini sudah ada bunganya. Ini juga sudah ada bunganya. Itu malah sudah jadi buah. Ini buah. Ini buah. Di sana juga ada bunganya itu. Di sini juga ada bunganya ya. Ini sudah buahnya. Di sana buahnya. Ini sudah ada bunganya. Ini juga bunga. Tapi semuanya itu sebenarnya kita belum tergiur karena kita masih membentuk tajuk-tajuk. Tapi toh untuk menyemangatin kita, ya apa salahnya? Ya, ini bunga. Di sini kita lihat nih bunga ya. Ini bunga. Ini bunga, buah sudah beri. Ini bunga. Ya, ini juga beri, sudah beri. Di sana terlihat juga ada bunga. Ini bunga, ini bunga ya. Ini beri. Terus di sini juga sudah ada calon bunga di sana tuh ya. Terus dan selanjutnya bahkan di tempat yang kecil kita bikin, oh ya, ini kan baru 5 iwan ya. Kalau 5 iwan harusnya kan tempatnya ada 2 iwan lagi ke sana. Tapi berhubung tempatnya ini nggak ada, kita simulasikan di sini untuk iwan berikutnya di sekunder 3. Nah, sekunder 3 ini kita ambil dari sini, ini cadangan apa? Cadangan sekunder ini atau tunas yang dibuat dari dapur umum lalu ke sini. Nah, ini nanti sudah membentuk tersier. Nah, ini membawa bunga malah sudah buah. Ya. Nih. Tuh. Dan ini juga cadangan sekunder ada 2. Yang satu ini kita larikan ke kanan, ini menjadi sekunder 3, yang ini sekunder 2. Dan nanti ini juga dilakukan perawatan seperti biasa. Dihitung 12 ke sana ya. Caranya hitung. Jadi dibuangi seperti ini. Ini ada tunas air ya di sini, tunas air. Tunas air ini kita buang ya. Ini juga ya, nih dari sini kelihatan. Ini tunas air kita buang, ini tunas air kita buang. Ya, ini ditumbuhkan tunas air ini dibuang. Ini juga dibuang tunas air. Ya. Ini tunas air juga dibuang. Ini tunas air juga dibuang. Bersih. Ini ada satu lagi yang belum dibuang. Tunas air dibuang. Udah cakep, bersih. Jadi perawatannya hanya seperti itu. Ini juga nih ada tunas air ya. Ini tunas air dibuang. Nih, tunas air dibuang, tunas air dibuangin. Ini tunas air dibuang, tunas air dibuang, tunas air dibuang, tunas air dibuang. Ya, ini tunas air juga dibuang, tunas air dibuang. Oke. Yang boleh tumbuh tunas air hanya di 12 terakhir, dan itu pun disisakan 1 daun. Sudah bersih, alhamdulillah. Terima kasih para pensiunan yang terhormat. Salam sehat buat semuanya, dan
Salam hormat buat yang senior, yang sabar ya. Terima kasih. Selamat sore.